Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saudara ya, kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung saudara ya, bisa berada di dalam rumah Tuhan di saat mungkin semuanya setelah selesai berlibur, mungkin ada yang keluar kota ataupun ada yang di dalam kota, tapi tetap hari ini sebagian daripada kita tetap duduk di dalam rumah Tuhan dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang selamat. Tuhan sudah sertai dan lindungi kita, itu anugerah Tuhan saudara. Di luar sana saudara ya, begitu banyak terjadi kecelakaan saudara. Begitu banyak yang celaka, meninggal saudara, dan bahkan mati, susah, mobilnya terbakar, tubruk, rusak, dan ada anggota keluarganya yang meninggal saudara, susah di luar sana. Tapi kalau hari ini, detik waktu ini kita ada di rumah Tuhan, itu suatu anugerah yang besar buat kita semua, dan Tuhan punya rencana yang besar. Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah firman Tuhan, dan saya awali saudara ya. Saudara tahukah saudara Alkitab yang saudara pegang, pewahyuan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu lebih banyak nubuatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudara, ketika saya belajar mengenai hal ini saudara, harusnya kedatangan Tuhan yang pertama, harusnya saudara, orang kalau lahir pasti kan kepingin dirayakan saudara ya, kepingin disebarkan di mana-mana. Wah, aku mengalami kelahiran. Tetapi saudara, ketika saya pelajari nubuatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, itu lebih sedikit daripada nubuatan mengenai kedatangannya yang kedua. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dia itu membawa berkat, menjadi juru selamat, membawa keselamatan buat seluruh manusia saudara, yang mau percaya kepada dia. Dia seperti domba yang mau mengorbankan hidupnya, sudah menghapus semua dosa manusia yang mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia mendapat kesempatan masuk ke dalam surga. Itu kedatangan dia yang pertama, sudah tertulis di dalam perjanjian, di dalam setiap kitab di sini saudara ya, tetapi presentasinya itu lebih sedikit daripada nubuatan mengenai kedatangannya yang kedua. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua bukan dia sebagai juru selamat saudara. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dia itu sebagai hakim yang akan menghakimi setiap kita yang sudah percaya kepada dia. Apapun yang kita sudah lakukan dalam hidup kita dari sejak umur 0 itu pada waktu kita dibaptis, saudara percaya sama Tuhan, sampai pada waktu hari mati kita, entah itu kita di rumah, kita di gereja, kita melayani, kita di tempat pekerjaan, apapun yang kita lakukan, biarpun tahu atau tidak tahu Bapak Gembala, semua itu sudah tercatat semua saudara. Dan itu adalah rapor setiap kita. Dan yang nantinya akan diperhitungkan, kita ini bisa masuk dalam kerajaan surga, atau kita tidak masuk dan masuk ke neraka saudara. Saudara, kenapa begitu penting sekali dinubuatkan banyak sekali mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Karena saudara, kalau saya pelajari saudara, yang penting itu bukan berkat Tuhannya. Bukan orang itu diberkati, punya rumah, punya uang, dapat pekerjaan, bisa jalan-jalan, bisa bersenang-senang, bisa melasatkan daging. Saudara, itu cuma aksesoris kehidupan. Yang penting itu adalah akhir hidup kita. Kita di mana? Akhir hidup kita, kita bisa masuk surga atau kita terpilih, kita tidak masuk surga saudara. Karena itu Alkitab menubuatkan begitu banyak mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan sampai bahkan di Wahyu ada 7 jemaat saudara. Cuma 1 saja yang berkenan. Semua jemaatnya itu Tuhan celah semuanya. Hanya 1 jemaat yang berkenan saudara. Itu adalah gambaran dunia ini dari 7 saudara, harusnya minimal kan 50%. Cuma 1 ini berapa persen saudara? Saudara, itu gambaran kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena itu saudara, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita yang tadinya terdahulu, jangan sampai jadi yang terakhir. Karena hari ini banyak yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, judul firman Tuhan saya pada pagi hari ini, first be last, last be first. Yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saudara, kalau kita sudah ikut Tuhan lama,
Jangan sampai di ujung-ujung Tuhan Yesus mau datang, di ujung-ujung ini. Saudara, kita ini generasi terakhir loh. Tidak ada zaman lagi setelah kita. Kita ini generasi yang terakhir, sudah ketemu nanti pintunya, saudara, Tuhan Yesus datang. Yang kedua, tinggal kita ini masuk surga atau masuk neraka, saudara. Karena itu penting sekali kita punya pengertian firman. Jangan sampai kita masih kanak-kanak rohani, saudara. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit sakit hati, ada kesusahan sedikit menangis, takut, ragu, bimbang, khawatir, saudara. Saudara, itu Kristen yang masih yang lama. Kalau kita sudah lama ikut Tuhan, harusnya kita bisa kuat, saudara. Dan jangan sampai kita jadi yang terakhir. Kita akan lihat firman Tuhannya, saya akan awali dari Matius 19, ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Matius 19 ayat 29 sampai dengan yang ke-30. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Saya akan bacakan buat saudara Matius 19 ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi, perhatikan saudara ya, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya berdoa kita semua yang ada di tempat ini, jemaat surga kebenaran, jangan sampai saudara menjadi yang terakhir. Nanti di saat Tuhan Yesus datang yang kedua, kita yang tadinya sudah melayani, sudah setia, sudah mengikut Tuhan lama, saudara ya. Aku tidak kenal kamu, pergilah kamu pembuat kejahatan. Saudara, apa enggak ngenes, saudara? Susah-susah datang ke gereja pagi-pagi, kebaktian 3 jam pagi dan sore, tetapi hanya oleh karena yang nanti kita mau belajar ini, saudara, kita tidak dikenal sama Tuhan. Saudara, perikop ini saya menemukan satu hal yang aneh, saudara. Tuhan taruh perkataan ini di tengah-tengah perikop mengenai upah mengikut Yesus. Saudara, pada waktu itu Petrus yang notabene adalah muridnya Tuhan Yesus yang vokal, saudara ya. Dari seluruh muridnya Tuhan Yesus yang paling vokal, yang paling berani, itu adalah Petrus. Dia berkata, Tuhan, sekalipun semua meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan bahkan nyawaku pun akan kuberikan. Saudara, kenyataannya apa, saudara? Cuman omdo. Dia cuman ditanya, kamu salah satu dari muridnya dia. Oh, aku tidak kenal dia. Dia menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Karena itu berhati-hati dengan perkataan kita, saudara ya. Apa yang kita perkatakan ini iblis dengar. Karena itu, saudara, penyampai firman itu tidak mudah, saudara. Dia berkata-kata mengenai firman. Sebelum dia menyampaikan, kalau tidak sebelumnya dia harus mengalami dulu, atau setelah dia menyampaikan dia harus mengalami dulu. Karena apa yang kita ucapkan, baik di dalam Tuhan, baik di depan hamba Tuhan, itu harus kita pertanggungjawabkan, saudara. Petrus berkata demikian, wah diuji. Kamu bilang semua tidak, kalau meninggalkan Tuhan aku tidak akan meninggalkan dia. Saudara, kenapa? Kalau yang ditemui sama pembantu, orang yang lagi membakar tungku arah, saudara, di situ, kok Petrus? Kok bukan Yohanes? Kok bukan Yakobus? Saudara, karena Petrus sudah berkata-kata, saudara. Sepertinya dia berjanji di hadapan Tuhan. Karena itu bahaya sekali kalau orang berkata di hadapan hamba Tuhan atau di depan di rumah Tuhan. Kalau tidak digenapi, saudara, janji apapun yang saudara buat di dalam rumah Tuhan, janji apapun, perkataan apapun, itu harus saudara pertanggungjawabkan. Bukan cuma sekedar isapan jempol jadi angin belaka, tidak, saudara. Petrus pada waktu itu dia tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kita ini sudah meninggalkan semuanya, meninggalkan segala sesuatu. Dan dia tanya sama Tuhan, apa yang akan kami peroleh? Segala sesuatu sudah kami tinggalkan. Dan tiba-tiba Tuhan menjawab, saudara ya, ayat 29,
setiap orang yang oleh karena namaku meninggalkan. Saudara, saya pelajari di situ, meninggalkan ada rumahnya, saudaranya, bapak, ibunya, anak-anaknya, ladangnya, pasangannya. Saudara, nyanya itu ada 6. Nyanya itu berarti kan kepunyaannya. Saudara, meninggalkan dalam bahasa aslinya itu adalah apiemi, saudara, yang artinya dia menceraikan, membiarkan, mengabaikan, seperti seolah-olah tidak memiliki, saudara. Jadi kalau ada seseorang punya uang, punya rumah, punya pasangan, punya anak, dan dia karena Tuhan seolah-olah meninggalkan itu semua hanya khusus untuk mencari Tuhan, orang ini masuk dalam bagian yang akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sedang menjawab pertanyaan Petrus. Petrus, kamu tanya, kamu sudah meninggalkan segala sesuatu, apa yang kamu dapat? Dan Tuhan ulangi pertanyaan itu dengan sebuah firman di dalam ayat 29, meninggalkan segala sesuatu untuk aku. Saudara, segala sesuatu pun punya arti sendiri. Segala sesuatu pun dalam bahasa aslinya adalah paskai, segala macam rupa-rupa yang berhubungan dengan pribadi. Saudara, apa yang kita punya yang berhubungan dengan pribadi kita? Saudara, kalau itu semua kita tinggalkan, loh berarti kita tidak boleh pegang, tidak boleh punya. Bukan itu maksudnya. Kita punya boleh, saudara, tetapi hati kita jangan sampai bersandar kepada apa yang kita punya. Tuhan tidak pernah melarang kita punya rumah, kita punya pasangan, kita punya orang tua, kita punya saudara, saudara. Tuhan tidak pernah melarang itu semua, tetapi kalau kita bersandar kepada nyanya, itu 6-nya yang kita punya, itu yang Tuhan tidak mau, saudara. Dan di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan, saudara, ya, apa sih yang dipunyai sama orang? Rumah. Saudara, rumah itu tempat ngecas hidup kita. Kita capek bekerja, liburan, semua pasti tujuannya nanti ujung-ujungnya kembali ke rumah. Tempat kita beristirahat, tempat kita tenang. Gimana caranya supaya kita ini punya rumah tapi seolah-olah tidak punya? Berapa banyak orang kalau ditanya, kenapa kamu tidak ke gereja? Oh ya, rumah kotor, masih harus bersih-bersih segala macam. Loh, kenapa kamu tidak ke gereja? Oh ya, masih ngurus anak segala macam. Saudara, ada begitu banyak alasan yang dia punya sehingga menomorduakan Tuhan. Dan di sini Tuhan sedang mau berbicara seolah-olah kepada Petrus. Petrus, kamu punya itu semua, rumah, kamu punya itu saudara, bapak, ibu, dan bahkan ladang, saudara. Dikatakan meninggalkan ladangnya. Berapa banyak orang yang tidak ke gereja? Oh ya, aku sibuk pekerjaan. Orang hanya mengandalkan bersandar kepada pekerjaannya. Saudara, yang dipunyainya Tuhan mau saudara belajar dari sini. Jangan kita bersandar kepada itu. Kita ceraikan, kita seolah-olah membiarkan, kita seolah-olah tidak memiliki dan hanya bersandar kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan, saudara? Ayat 29, ketika setiap orang yang karena Tuhan meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Saudara, di sini dikatakan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi seolah-olah bukan, oh aku kalau punya istri berarti tak tinggalkan, punya suami tak ceraikan, bukan itu, saudara. Kadang-kadang saudara suami istri itu mungkin 2 sudah jadi 1. Tetapi ketika nanti kita kembali ke surga, itu tanggung jawabnya masing-masing, saudara. Tidak bisa, oh saya istrinya Alek pelayan Tuhan di situ dapat kortingan, dapat kompensasi. Oh tidak bisa, saudara. Siapapun dari kita harus mempertanggungjawabkan diri. Dan saya sebagai suami, saya tetap melatih istri saya, saudara, supaya dia punya rohani minimal harus sama. Karena kalau tidak, saya juga nanti akan dituntut bertanggung jawab, saudara. Saya punya istri bukan hanya sekedar saya suruh ngurus rumah tangga, ngurus anak, tetapi saya juga harus perhatikan rohaninya, hatinya, pikirnya, terus saya latih, saudara. Supaya nanti ketika waktu kedatangan Tuhan yang kedua, dia juga punya kesempatan, saudara. Bukan sekedar suaminya saja.
Dan di sini sudah Alkitab mengatakan kalau seseorang sudah seolah-olah meninggalkan, membiarkan apa yang dia punya dan berharap kepada Tuhan, seolah-olah sudah diberikan semua. Kalau diberikan semua, apa yang ada dalam diri Petrus? Rumah karena ikut Tuhan sudah ditinggal. Orang tua karena Tuhan sudah ditinggal. Saudara karena Tuhan sudah dibiarkan. Anak-anak, pekerjaan karena Tuhan semua sudah, loh, berarti kan tidak pegang apa-apa. Tahukah saudara, Tuhan itu sedang melatih kita dengan yang sedikit. Tuhan sedang melatih kita dengan tidak memiliki apa-apa, saudara. Karena ketika kita sedang memegang yang sedikit, sedang tidak memegang apa-apa, di situ terlihat, saudara, kebergantungan kita kepada siapa. Kalau kebergantungan kita kepada Tuhan, di saat itulah, saudara, 100 kali lipat ini akan diberikan kepada kita. Dan lebih jelas lagi di dalam Markus 10, saya akan tunjukkan kepada saudara, kalau di sini menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi di dalam Markus pasal 10, saudara, itu kata-katanya lain. Markus 10 ayat 29 sampai dengan yang ke-30 juga, saudara ya. Markus 10 ayat 29, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu, perhatikan, sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Jadi saudara, jangan saudara berpikir, oh nanti 100 kali lipat ini di surga. Di surga nanti saudara dapat juga. Tetapi ada satu penekanan khusus, Markus mengatakan sekarang, saat ini juga, pada masa ini 100 kali lipat itu akan saudara tuai. Ketika saudara hati, saudara pikiran, saudara tidak bersandar kepada nyanya saudara. Bersandar pada orang-orang yang punya uang, bersandar pada teman-teman yang sering mungkin membuat kita menenangkan hati kita, menghappykan kita. Saudara, jangan bersandar kepada itu semua. Tuhan kepingin melatih kita, tinggalkan itu semua. Sandar kepada saya. Seperti seolah-olah kita tidak memegang apa-apa. Tidak bisa kita drive hidup kita sendiri, saudara. Kalau kita seperti itu, saudara, ada janji Tuhan, akan ada 100 kali lipat kita terima. Sekarang, saudara. Bukan nanti, sekarang. Tetapi di Markus ada yang aneh, saudara. Dikatakan, juga akan menerima kembali 100 kali lipat, ayat yang ke-30, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Saudara, kalau lebih mudahnya saya akan tunjukkan satu contoh yang konkret, saudara ya. Kalau hari ini, saudara, ada orang punya toko, ada orang punya depot, saudara ya. Kalau janji firman Tuhan, meninggalkan ladangnya, milih buka toko atau milih datang ke rumah Tuhan. Milih buka depotnya atau milih datang ke rumah Tuhan. Kalau mau mengikuti firman Tuhan ini, saudara ya, milih buka toko atau buka depot yang mungkin hari ini karena liburan, saudara lihat di tol itu, saudara, rest areanya itu full. Berarti otomatis kalau rest areanya full, yang beli makanan itu banyak, saudara. Pasti orang yang punya toko, punya ladang pekerjaan, punya depot ini, saudara, pasti tidak akan menyiapkan momen-momen ini, saudara. Mungkin yang tadinya omsetnya cuma 10 juta, oleh karena hari ini mungkin bisa naik menjadi 50 sampai 100 juta. Tapi kalau ada orang mau mengikuti firman Tuhan ini, tokonya ditutup, saudara, omset 100 jutanya itu ditinggal. Dan dia lebih memilih datang ke rumah Tuhan. Saudara, akan ada 100 kali lipat. Kalau mungkin dia hari itu omsetnya 50 juta, 100 kali lipatnya, berarti dia mendapat 5 miliar. Saudara.
Saudara, kalau orang dengar angka 5 miliar sudah senang duluan, tetapi ya itulah cara kerjanya firman, saudara. Kalau saudara tinggalkan itu, tidak bersandar kepada itu, tapi berpegang kepada Tuhan seperti seolah-olah saudara seperti orang yang tidak punya apa-apa, Tuhan janji akan diganti 100 kali lipat tentang ladangnya, ladang tempat dia bekerja. Saudara. Tapi anehnya saya pelajari kok ada perkataan disertai berbagai penganiayaan. Coba bisa dikeluarkan Markus 10 ayat yang ke-30, Markus 10 ayat yang ke-30. Saudara, kok aneh ya? Kenapa kok Markus ini mencatat, lihat, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, perempuan, ibu, anak, dan ladang ini saudara yang tadi kita bicara, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Saudara, maksudnya ini apa? Income saudara naik 100 kali lipat, disertai penganiayaan. Saudara, bukan karena saya ini konsultan pajak, sebesar apapun penghasilan saudara, itu menentukan berapa besar pajak yang harus saudara bayar. Saudara punya penghasilan 50 juta, pajaknya 5%. Saudara punya penghasilan 250 juta, pajaknya 15%. Saudara punya penghasilan 500 juta, pajaknya 30%. Saudara punya penghasilan di atas 500 juta, pajaknya 35%. Semakin tinggi pemasukan income saudara, semakin tinggi teks pajak penganiayaan yang harus saudara bayar. Semakin tinggi terobosan berkat yang saudara terima, juga menentukan seberapa banyak salib penganiayaan yang saudara terima. Saudara, itu semua mengikuti, itulah cara kerjanya saudara. Saudara kepingin 100 kali lipat, harus ada teks, harus ada penganiayaan yang saudara bayar untuk 100 kali lipat itu. Enggak mungkin saudara cuma punya income 10 juta dikenai pajak 35%. Tidak ada dalam cerita saudara. Sudah ada rule the game-nya. Dan di sini Tuhan sedang menjelaskan dan mengajar kepada kita saudara. Kalau kita enggak punya apa-apa, berserah kepada Tuhan, saudara, di dalam Matius 10 ayat 39, saudara. Bisa dikeluarkan Matius 10 ayat 39. Tadinya kita punya rumah, punya saudara, punya segala macam, dan tiba-tiba kita biarkan. Kita tidak pertahankan apa yang kita punya. Kita lebih pilih ikut Tuhan. Matius 10 ayat 39, saudara. Dikatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, justru dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa rela dia kehilangan nyawanya karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Berarti rumusnya, apapun yang kita pertahankan itu akan hilang. Tapi apapun yang kita rela untuk berikan kepada Tuhan, justru dikatakan kita akan memperoleh. Saudara, memperoleh ini bahasa aslinya hurios autos. Hurios autos ini adalah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan sukacita yang akan kita temui nanti di jalan hidup kita secara auto. Kita jalan tiba-tiba yang butuh ini ketika enggak punya karena kita bersandar kepada Tuhan, tiba-tiba lu ketemu ini loh, ini kok pas aku butuh. Jalan lagi 1 minggu, 1 bulan ke depan butuh B, kita enggak punya, tiba-tiba loh kok ada ini barang B. Jalan lagi 1 tahun ke depan butuh ini untuk kehidupan kita, tiba-tiba kok ketemu saudara. Saudara, itu kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itu seperti itu saudara. Apapun yang kita pertahankan, firman Tuhan di dalam Matius 10:39, itu justru kita tidak bisa mendapatkan, kita akan hilang. Berapa banyak anak-anak muda mempertahankan egonya, mempertahankan kesayangannya, mempertahankan kesenangannya. Setiap orang mempertahankan hawa nafsunya, mempertahankan dosanya. Saudara, justru semuanya itu justru dia tidak akan mendapat keselamatan. Tapi kalau orang rela saudara memberi kehilangan hanya untuk Tuhan, dikatakan dia akan hurios autos. Dan bukan hanya itu saudara. Di dalam Matius 25:21
Saudara, kalau kita seolah-olah diizinkan Tuhan pegang yang sedikit, pegang yang kecil, kita setia, saudara. Barang siapa setia dalam hal-hal yang kecil, aku akan memberi kamu. Memberi ini kan berarti memperoleh suatu perkara tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, itu yang dimaksud Tuhan tadi, orang yang mau meninggalkan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Orang itu nasibnya, saudara, seperti dikatakan dalam Efesus 3 ayat 20. Tuhan itu sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Bagi orang-orang yang mau bersandar kepada Dia. Bukan bergantung kepada saldo rekening korannya, bukan bergantung pada pekerjaannya, bukan bergantung pada pasangannya, bukan bergantung pada temannya yang kaya, bukan bergantung kepada segala macam keduniawian yang dia punya. Tapi kalau dia bergantung penuh sama Tuhan, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang dia doakan. Contoh siapa? Salomo. Saudara, orang ini pada awalnya dia itu tidak neko-neko, tidak macam-macam. Dia tidak berdoa minta kaya, minta punya power, minta punya kerajaan yang besar, kekuasaan, keamanan. Tidak, saudara. Dia cuma berdoa, Tuhan aku minta hikmat-Mu. Tapi karena dia ini bergantung kepada Tuhan dalam memimpin kerajaan di awal, saudara. Tidak ada, saudara, Tuhan karuniakan keamanan. Dalam zaman Salomo tidak pernah terjadi perang, saudara. Tuhan karuniakan keamanan, kekayaan, sampai semua orang di penjuru pelosok dunia itu kagum dengan Salomo. Karena dia tidak minta apa-apa, tapi Tuhan berikan jauh yang lebih banyak, saudara. Contoh lagi siapa, saudara? Dalam Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12, kita akan buka. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Ini berbicara mengenai Ishak, saudara. Kejadian 26 ayat 12, firman Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, kata-kata diberkati ini artinya dalam bahasa aslinya diperhitungkan sama Tuhan. Apa yang diperhitungkan, saudara? Harga yang sudah dia bayar, pengorbanan yang dia sudah lakukan. Dia seorang anak, saudara, mau berkorban seolah-olah masa depannya mau dibunuh oleh bapaknya. Dia tidak memberontak, dia tidak minggat, dia tidak marah, dia tidak dendam, dia cuma berserah, ya sudah. Mau dilakukan seperti apapun, aku terima. Pada saat itu lihat, dia menerima 100 kali lipat. Sesuai dengan janji firman Tuhan, kalau barang siapa meninggalkan segala sesuatu, pada saat Ishak mau merelakan dirinya dibunuh, yang dia tahu nanti dia akan kehilangan segalanya, dia mau, saudara. Saat itu juga, setelah selesai dia menang ujian itu, 100 kali lipat dia dapat. Saudara, bagian yang pertama ini kita mau belajar, saudara. Di depan sudah ada janji Tuhan 100 kali lipat. Di depan sudah ada janji Tuhan pelipat gandaan berkat 100 blessing, berkat 100 kali lipat, saudara. Masalahnya untuk menuju ke sana harus ada 6-nya ini yang harus kita letakkan, saudara. Jadi kalau 100 kali lipat ini belum kita dapat, saudara, mungkin ada beberapanya ini yang masih kita pertahankan. Bagian pertama ini kita mau belajar, saudara. Tuhan taruh kalimat tadi, banyak orang yang terdahulu menjadi terakhir di dalam sebuah perikop mengenai upah mengikut Yesus. Dan anehnya setelah Tuhan Yesus berbicara mengenai penggantian 100 kali lipat, perikop itu ditutup dengan kata-kata, banyak orang yang nantinya, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, kan sepertinya saya membaca ini tidak ada konektivitasnya. Tadi berbicara mengenai berkat, tiba-tiba kok ditutup dengan satu kalimat.
banyak orang yang terdahulu akan jadi yang terakhir, dan yang terakhir akan jadi terdahulu. Saudara, bukan sedikit loh. Saudara, banyak orang ini, saya pelajari bahasa aslinya Paulus itu adalah kalayak ramai, saudara. Banyak orang, bukan ratusan, bukan ribuan, tapi jutaan dan bahkan puluhan dan ratusan juta. Seperti tadi saudara ya, kita pernah belajar jalan lebar dan jalan sempit. Jalan lebar itu banyak orang yang mau, tetapi ujungnya kepada neraka. Tapi jalan sempit cuma sedikit orang yang mau. Ada 7 jemaat, tapi cuma 1 jemaat yang berkenan. Saudara. Ada 7 jemaat, cuma 1 yang berkenan. Saudara, kita mau belajar, kenapa saudara? Yang tadinya orang ini terdahulu, protos saudara. Yang utama, orang yang menonjol, orang yang penting, orang yang dihormati. Di dalam gereja, di luar gereja, dia jadi pemimpin, dia kaya, dia diberkati, dia melayani, dia setia saudara. Tiba-tiba hasil akhirnya, dia tidak dikenal Tuhan. Dia sudah mengusir setan, dia sudah menyembuhkan orang-orang sakit, sudah terkenal saudara. Pundi-pundinya melimpah. Dia jalan kemana, dia soal keuangan tidak perlu susah. Dia jalan kemana, oh Bapak Pendeta, saudara, karena dia terkenal pendeta yang ketika dia datang setan semua minggir, ketika dia datang semua sakit penyakit minggir, ketika dia khotbah banyak orang menangis, dihargai, dihormati, menonjol saudara. Terdahulu, tapi dikatakan akan menjadi terakhir. Nanti di hari akhir, firman Tuhan mengatakan, aku akan berterus terang kepadamu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Loh Tuhan, aku ini sudah ngusir setan loh demi namamu. Tuhan, aku ini sudah menyembuhkan orang sakit loh, pakai namamu. Aku tidak kenal. Yang tadinya terdahulu, yang tadinya dipandang, dihormati. Lah kalau tadinya yang terdahulu dipandang, dihormati saja tidak masuk surga saudara. Apalagi yang suam-suam, saudara. Apalagi yang separuh-separuh mengikut Tuhan. Apalagi yang Senin Kemis. Senin tobat, Kemis kumat, saudara ya. Senin hatinya enak, ke gereja ikut doa pagi. Lagi hatinya enggak enak, saudara, sudah enggak gereja-gerejaan. Saudara, apalagi orang yang Senin Kemis. Orang yang ngusir setan saja, itu Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Saudara, kita perhatikan yang penting itu bukan berkatnya, uangnya, jalan-jalannya, senangnya. Ini loh kalau ditanya saudara hidup kita yang sekarang. Saudara tanya pada diri saudara sendiri. Kalau hari ini Tuhan datang, kira-kira saudara yakin enggak masuk surga? Dengan apa yang saudara pikir, dengan apa yang sudah saudara lakukan, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Kalau hari ini, oh nanti hari ini, nanti sore Tuhan mau datang yang kedua. Kira-kira saudara renungkan, saya juga renungkan. Kita ini bisa masuk surga enggak ya? Kita ini ikut enggak dalam pengangkatan enggak ya? Hati kita ini sudah bersih enggak ya? Ada kekudusan enggak ya? Atau masih ada iri, masih ada benci, masih ada enggak suka, masih ada pahit saudara, masih ada sombong, gengsi. Saudara, itu semua enggak masuk, masih ada takut. Penakut tidak masuk dalam kerajaan surga. Kira-kira kalau nanti sore Tuhan mau datang kedua, kita ini bisa masuk enggak? Jadi orang yang terdahulu dijemput Tuhan enggak? Saudara, yang penting itu hasil akhirnya, at the end-nya kita masuk surga atau kita masuk neraka. Karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar saudara. Jangan sampai yang tadinya kita sudah melayani, yang setia saudara, sudah ada di atas mimbar sini, sudah jadi member aktif pagi sore, Jemaat Surya Kebenaran, member aktif Zoom doa pagi, Zoom doa malam Selasa Jumat, saudara. Tapi tidak masuk surga. Saudara kan sungguh ngenas sekali. Terdahulu protos dihormati. Orang itu baik ya, orang itu setia ya. Saudara, baik setia manusia itu seperti kain lara Tuhan bilang. Jangan sampai yang terdahulu, yang protos ini menjadi yang terakhir, yang ekatos.
Ekatos ini apa saudara? Yang paling rendah, yang paling bawah, yang paling ujung bumi, yang paling hina, tidak dipandang terbelakang, dan bahkan sepertinya budak. Dan padahal ada orang-orang yang memposisikan dia tidak punya apa-apa, tapi dia dalam hati didapati ketulusan sama Tuhan. Dia mau mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh, lihat saudara, kalau orang ikut Tuhan, cinta mula-mula awal saudara, disuruh apapun itu mau. Orang yang sakit, sudah kanker stadium 4, didoakan, disuruh A, baik Bapak Gembala, disuruh B, oke, dan bahkan mau menyerahkan hidupnya, mau jadi hamba Tuhan. Itu cinta mula-mula saudara. Karena dia tadinya tidak mengenal Tuhan, seperti budak, hidupnya kesusahan, dia cari uang begitu banyak, tapi uang dibuang ke dokter atau dibuang ke sakit penyakit, dibuang untuk menyelesaikan masalah, ketemu Tuhan, mau ikut Tuhan, dari yang terbelakang ini jadi yang terdahulu. Seperti siapa saudara? Penjahat yang ada di sebelah salibnya Yesus. Dia ini bukan murid Yesus, tapi saya yakin dia masuk surga saudara. Yudas yang sudah ikut Yesus 3,5 tahun, setia ada bersama dengan Yesus, melayani, memegang keuangan bendahara Yesus. Saya yakin dia tidak masuk surga. Yudas yang tadinya terdahulu jadi yang terakhir. Penjahat ini yang di sebelahnya Yesus tadinya yang terakhir, dia menjadi yang terdahulu. Saudara, jangan sampai kita seperti dua contoh ini saudara. Kalau kita sudah yang terdahulu, ya tetap akan jadi yang terdahulu saudara. Kita jaga ini semua, kita jaga konektivitas hubungan kita dengan Tuhan saudara. Supaya kita ini tetap jadi anak-anak yang terdahulu, bukan anak-anak gampang saudara. Kalau anak-anak gampang, dia berdoa susah payah jengking saudara, bekerja dari siang malam hasilnya cuma sedikit. Saudara, susah kalau anak-anak gampang seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan dari yang terdahulu menjadi yang terakhir, dari yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saudara, dalam Galatia 3 ayat yang ketiga, dikatakan, adakah kamu sebodoh itu, kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, dikatakan memulai, yang artinya enarkomai, yang artinya mengawali, mengutamakan yang tadinya orang ini mula-mulanya. Selalu kalau berhubungan dengan Tuhan, oh ini harus tak utamakan. Oh ini harus tak prioritaskan. Saudara, kalau orang-orang yang seperti ini sudah memulai dengan roh. Tapi jangan sampai saudara ketika sudah berjalan waktu, mungkin ada sedikit masalah dalam rumah tangga, mungkin ada sedikit masalah di dalam gereja, yang tadinya tiba-tiba dia ini memulai awalnya selalu mengutamakan Tuhan. Ketika masalah itu bertumpuk, siak hati tidak enak, ditumpuk terus, sehingga itu menjadi satu lemak tebal dosa dalam hidup kita saudara, sehingga rasa-rasanya kita lelah saudara. Saudara, hubungan suami istri di dalam satu rumah tangga, kalau lelah saudara, wis sakarepmu, kamu mau buat apa wis tak jar-jarno. Entah suamiku buat begini, buat begitu, entah istriku begini, begitu, daripada aku rame, ribut nanti rumah tanggaku pecah, terserah. Saudara, berapa banyak orang di luar sana ada roh lelah dalam rumah tangganya, suami istri. Saudara, hari-hari ini ada pasangan suami istri yang datang kepada saya saudara. Anaknya 3 perempuan, mau cerai saudara. Sudah saya kasih tahu, kamu ndak sakno ta anakmu perempuan 3. Wes aku gak peduli lek, sama mamaku sudah dikasih lampu hijau. Kalau kamu mau pisah sama istrimu ndak apa-apa, kamu sih ganteng bisa dapat perempuan lain. Tak bilangi jangan. Loh, berarti mamaku salah, kan aku harus menghormati orang tua. Enggak, betul kamu harus menghormati orang tua, tetapi tidak semua nasihat orang tuamu itu benar. Kamu kan minta nasihat saya, orang yang sudah dipersatukan dalam Tuhan tidak bisa diceraikan. Saudara, karena apa? Saudara merasa istrinya ini sanggup cari uang, anak orang kaya, suaminya diremehkan, seringkali mendapat cibiran, bulian dari istrinya, sehingga suaminya ini dalam hati itu siap saudara. Dipegang saja sama istrinya, waduh, aku dipegang sama istriku, kok rasanya jijik yo, gila, waduh.
Saudara, hubungan rumah tangganya sudah sampai pada level itu. Sudah mau tak tinggalkan istriku, sudah mau selingkuh dengan pegawainya, tak bilangi jangan. Sudah ya, mulai saudara, ada gap. Suaminya tidur di kamar A, istrinya tidur di kamar B. Handphone suaminya di password, dipegang istrinya tidak boleh saudara. Ada passwordnya handphonenya. Wah, lah kenapa kok tidak boleh? Ya iya, Lek dibuka tak kasih tahu passwordnya kan tahu chattinganku dengan pegawaiku yang jadi selingkuhan dia. Saudara, notabene kalau handphone pasangan tidak boleh dipegang, 99% orang itu ada salahnya. Ada yang disembunyikan. Loh, tak tanya kenapa kok handphonemu tidak boleh dipegang? Ya enggak. Nantilah tahu aku chattinganku dengan pegawaiku ini. Dan minggu lalu dia telepon, saudara, dia dikasih mimpi ada saya, saudara. Singkat cerita mau didoakan, mau kembali dengan istrinya. Saudara, hari-hari ini berapa banyak, saudara, rumah tangga yang dihampiri roh-roh lelah seperti Esau. Dia kuat, dia gagah, dia berburu, dia bisa produce menghasilkan sesuatu, makanan untuk dikasihkan bapaknya. Tetapi ketika pulang dia, Alkitab mencatat ketika Esau pulang dan lelah, saudara, hak kesulungannya itu, privilege-nya itu dijual dengan begitu murah, saudara. Dikatakan Alkitab Esau baru pulang dari berburu dan dia lelah, pulang dilihat sup kacang merah. Dan tiba-tiba dia minta sama Yakub, aku minta itu, jual dulu hak kesulunganmu. Ambil saja, aku tidak perlu itu, mari kini aku mau mati. Saudara, orang yang mengalami roh kelelahan dalam rumah tangga, dalam pelayan, dalam hidup, saudara, dia dengan mudah menjual Tuhannya. Saudara, jangan sampai kita ini menjadi yang terakhir. Kita sudah memulai dengan roh, mengawali yang tadinya kita berapi-api mencari Tuhan dahulu, mau datang pagi sore ikut doa pagi. Saudara, dihampiri roh lelah. Entah itu masalah rumah tangga dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, masalah problem kesehatan, ekonomi, atau apapun itu juga, saudara. Sehingga dihampiri, dihinggapi roh lelah, sehingga kita mengakhiri dengan daging. Saudara, mengakhiri dengan daging, saudara. Mengakhiri dengan hidup keduniawian. Saudara, kenapa kok Tuhan tulis hal ini orang yang tadinya terdahulu menjadi yang terakhir, terakhir menjadi yang terdahulu. Dan setelah Tuhan Yesus selesai berkata itu, Tuhan beri perumpamaan, saudara. Saudara baca bawahnya, saudara, saya terus ketika membaca di bawahnya, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kita baca ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Matius 20 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Perhatikan, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Ayat yang ke-9. Mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Saudara, ini ceritanya apa? Ada satu tuan punya kebun anggur, saudara. Kebun anggur ini kepingin dia itu, ada orang yang bekerja hari itu. Dia suruh mandurnya, kamu cari orang. Tiba-tiba dia ketemu orang jam 8 sudah mulai kerja. Jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 sore. Dia cari orang, jam 8 orang itu ada mungkin 3-4 orang mulai kerja jam 8. Tapi tuannya lihat masih kurang. Tapi saat itu sudah jam 10. Cari lagi, ketemu lagi, saudara. 2-3 orang di jam 10. Ada yang kerja jam 8, ada kerja jam 10. Tiba-tiba mandur, tuannya bilang masih kurang, cari lagi. Saudara, dia ketemu jam 1 siang. Jam 1 siang ada 2-3 orang lagi masuk bekerja. Tuannya bilang masih kurang. Loh, tapi ini sudah mau menjelang akhir. Putaran terakhir, jam akhir kerja jam 4, cari. Akhirnya jam 2, jam 3 ketemu orang, saudara. 2-3 orang lagi mulai bekerja. Bayangkan, saudara, ada orang yang kerja full dari jam 8 sampai jam 4.
Ada orang yang kerja seperempat dari jam 10 sampai jam 4, ada yang orang kerja separuh dari jam 1 sampai jam 4, ada orang yang kerja cuma sedikit dari jam 3 sampai jam 4. Saudara kalau jadi bos, harusnya upahnya bagaimana? Kan enggak mungkin saudara ya, upahnya itu dipukul rata semua. Kalaupun saudara mau pukul rata ya itu terserah saudara, tetapi kan kalau saya ini ketika baca ini saya aplikasikan dalam hidup saya. Saudara, di rumah saya ada beberapa karyawan pegawai saudara. Kan terserah saya mau memberi dia HR berapa, terserah dia ini baru masuk 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Kan terserah saya mau ngasih dia berapa. Tapi saudara, saya punya kebijakan, kalau saya mau kasih orang yang barusan bekerja, tapi ketika saya suruh menyenangkan hati saya, dia kerjanya tidak bersungut, tersenyum, saya mau ngasih lebih, pasti saya bilang sama dia, sudah kamu tak kasih lebih, kamu gak usah ngomong sama anak-anak ya. Karena saya kan gak kepingin rame orangnya. Kalau dia ngomong loh, Pak Ale kok kasih sekian, sama saya kok sekian, pasti jadi rame saudara. Tapi Tuhan ini itu berbeda. Dia tahu saudara ada orang-orang yang sudah bekerja dari jam 8 sampai jam 4, dari jam 10 sampai jam 4, dari jam 1 sampai jam 4, dan bahkan ada yang kerja dari jam 3 sampai jam 4. Tapi perhatikan di dalam ayat ke-8, cara bayar Tuhan ini bagaimana saudara. Ayat yang ke-8, ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi pada waktu jam 4 sore saudara, orang yang kerja dari jam 8, jam 10, jam 1, jam 3 dikumpulkan semua. Dan yang paling depan itu didahulukan membayar orang yang kerjanya jam 3 sampai jam 4. Sehingga yang belakang semua itu bisa tahu, bisa lihat. Buktinya apa saudara? Buktinya di dalam ayat yang ke-9 sampai 10. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Saudara, saya berpikir, wah Tuhan ini itu rodok agak kurang bijak. Kan nanti timbul kesenjangan. Dia itu kerja sudah lama loh. Tapi kok dikasih gajinya sama dengan orang yang kerja baru masuk. Saudara, ketika saya renungkan ini, bukan Tuhan ini kurang bijak saudara. Tapi ada satu rahasia yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Apa maksud Tuhan itu kok seolah-olah disusun saudara. Kamu yang kerja jam 3 sampai jam 4 di depan, yang habis itu kerja dari jam 1 sampai jam 4 di depan, yang di belakang dari jam 10 sampai jam 4, yang paling belakang dari pagi sampai sore. Seolah-olah diizinkan yang terdahulu ini melihat. Saudara kan lihat, yang paling belakang, yang kerja sak jam dapat upah 1 dinar, taruhlah 1 juta. Wah kalau aku kerja 12 jam, harusnya 1 kali 12 juta dong. Ya kan, dia lihat saudara, orang itu baru masuk jam 3. Wih Tuhan ini murah hati ya, dikasih 1 juta. Saudara, ternyata ketika giliran dia, loh kok sama? Aku kerja sudah 12 jam, dia kerja 1 jam. Saudara, ini apa maksudnya Tuhan ini? Harusnya pemikiran logika saya saudara, harusnya yang terdahulu ditaruh yang paling depan saudara. Dia kerja 12 jam, terima 1 dinar, pasti dia pulang dengan sukacita. Kamsia ya, dia pulang karena dia tidak tahu tuannya mau bayar berapa. Tapi diizinkan yang paling belakang ini yang kerja dahulu dan lihat. Saudara, dalam hidup kita, kadang Tuhan izinkan kita harus lihat, kita harus dengar hal-hal yang seolah-olah itu tidak adil buat kita. Hal-hal yang seolah-olah itu, loh orang ini kok begini ya, orang ini tadinya berkata A, tapi kok diizinkan dengar orang ini di belakang saya ngomong B ya. Saudara, dalam hidup ini Tuhan latih kita, belajar kita untuk Tuhan izinkan kita bisa melihat dan mendengar hal-hal yang seolah-olah tidak adil buat kita.
hal-hal yang seolah-olah tidak enak buat kita. Diizinkan kita dengar, diizinkan kita lihat seperti tadi yang terdahulu. Karena Tuhan mau melatih hati kita. Apakah engkau iri hati? Apakah engkau marah? Apakah engkau emosi? Saudara, Tuhan sedang mau melatih, saudara. Melatih train kita semua, hati kita. Supaya kita ini bisa cocok dalam kerajaan surga. Satu yang saya belajar dalam hal ini, saudara ya. Tuhan izinkan yang terdahulu itu melihat duluan. Tapi apa? Dia tetap dibayar loh, saudara. Saudara, kadang-kala seringkali kita di dalam gereja kan juga dengar seperti ini, saudara. Wah, saudara Andre cuma bekerja dari belakang, cuma di gereja, enggak perlu lari sana, lari sini. Kerja cuma paling 1 jam, tiba-tiba uang datang, pluk. Di hari liburan seperti tadi, enggak perlu Bapak Gembala susah payah keluar masuk cari duit, puter seluruh Surabaya. Beli keyboard 14 juta. Kan diizinkan kita lihat, kita dengar. Wah, Bapak Gembala gak kerja, Andri di belakang komputer untuk duit jutaan, belasan puluhan. Lah aku iki kerja muter dari pagi, siang, sore, malam, keliling Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang. Entuk imek semene. Saudara, coba saudara bayangkan enggak, kadangkala kita mendengar kesaksian, kita diizinkan lihat, diizinkan dengar. Ada orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Kerja cuma sedikit, hasilnya banyak. Tapi dirinya sendiri, kerja sudah banyak, effortnya sudah besar, pengorbanannya sudah besar, keringatnya sudah besar, hasilnya sedikit. Ketika kita melihat itu, saudara, satu yang saya belajar, toh Tuhan tetap beri upah. Tuhan tetap jaga equal, hal yang adil. Ini adil buat kamu. Biarpun kamu sudah kerja 12 jam, ini yang adil buat kamu. Ini yang cocok buat kamu. Diizinkan lihat lagi dengan lo, Tuhan itu kerja 1 jam. Aku kerja 12 jam, cuman dapat 100.000, itu kerja 1 jam. Di rumah enggak perlu keliling, sudah dapat puluhan juta. Saudara, kadang kita diizinkan lo, lihat, dengar. Bisa enggak kita melihat teman kita, saudara seiman kita diberkati mendapat kasih karunia, kita tidak iri, kita tidak marah. Saudara, di dalam Pengkhotbah 6 ayat 9, ada waktunya menabur, ada waktunya saudara harus rugi. Kita buka Pengkhotbah 3, saudara ya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-6, saya akan bacakan buat saudara. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Saudara, ini juga pernah saya alami, saudara. Saya diizinkan lihat, saya diizinkan dengar, saya diizinkan membukukan. Ketika saya kerja sebagai accounting di perusahaan asing, saudara ya, saya lihat ada satu orang asing, dia ini bekerja sebagai supervisor di dalam jembatan Suramadu, saudara. Saya harus membukukan semua pengeluaran keuangan, saudara, di dalam perusahaan tersebut. Saya lihat orang ini kerjaannya cuma merokok, jedul, saudara, di dalam kantor. Habis itu terima telepon pagi, saudara belum mandi, sudah kerja, enggak gosok gigi. Habis itu enggak sampai siang, dia semuanya kerja sampai jam 12, dia jam 11 sudah masuk ke kamar tidur. Habis itu makan siang, tidur sampai jam 3, kerja lagi, bangun jam 4 sampai jam 5, makan siang jam 6, habis itu kelayapan. Tapi kok enak ya orang ini ya. Tiket pulang pergi Jakarta, Surabaya, Hong Kong, Surabaya, Singapura, semua dibayar kantor. Keperluan pribadinya, beli cukuran, beli baju, beli celana, beli pakaian dalam, beli arloji, kok enak ya orang ini. Diizinkan saya lihat, saudara. Diizinkan saya dengar, saya harus membukukan. Pada saat itu belum pernah saya naik pesawat. Orang ini 1 minggu bisa 3-4 kali naik pesawat pulang pergi. Wih, kok enak ya. Saudara, saya diizinkan lihat dulu, dengar dulu. Ketika saya belum punya
rumah. Saya diizinkan lihat dulu, dengar dulu. Bapak Gembala kita, dia menyaksikan. Dia sudah tidak bekerja, dia punya hutang, tapi dia harus bangun ini pastori. Diizinkan saya lihat dulu, saya dengar dulu, sementara saya belum punya apa-apa, saudara. Saudara, kadang-kala inilah proses kehidupan. Tuhan kadang-kala izinkan kita lihat dulu, kita dengar dulu. Masalahnya ketika kita lihat, kita dengar, kita ngantuk, saudara, tidak masuk, saudara. Padahal itu adalah ini nanti kamu mengalami hal yang seperti itu, yang seperti difirmankan orang itu. Ketika Bapak Gembala berfirman, saudara, saya tidak bekerja, punya hutang pada waktu itu, tapi harus membangun ini pastori, tidak bekerja sekali, tidak dapat income. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, jelek-jelek kamu sih bekerja, gaji 600.000 sih ada pemasukan. Kalau dia tidak bekerja saja bisa, masa kamu tidak bisa? Lalu tiba-tiba ada perkataan seperti itu dalam hidup saya. Itu mulailah awal proses kehidupan saya, saudara. Dari firman yang saya dengar, yang saya lihat, dan saya tidak ngantuk, saudara. Dan beberapa tahun kemudian, saya mengalami apa yang saya lihat dan saya dengar. Saya tidak berhenti marah, ngambul sama Tuhan. Loh Tuhan kok dia enak? Saudara, saya tidak berhenti di situ. Karena memang ada saatnya saudara harus lihat hal-hal yang tidak enak. Hal-hal yang kelihatannya rugi, hal-hal yang kelihatannya memotong daging saudara, hal-hal yang kelihatannya tidak adil. Untuk melatih kerohanian saudara. Saudara, di dalam slide saya yang kedua ini saudara, ada gambar timbangan. Roh saudara dengan daging saudara, saudara timbang hari ini. Sekarang ini, saat ini saudara jawab sendiri. Dalam kehidupan saudara, lebih banyak rohnya atau lebih banyak kedagingan saudara? Saudara pasti sudah pintar, saudara timbang. Sifat karakter saudara, lebih banyak karakter Kristusnya atau karakter kedagingannya. Karena itu yang menentukan berapa kali lipat kita akan menuai atau kita tidak akan menuai. Saudara, kita akan belajar ada satu contoh orang Alkitab ini bagian yang terakhir saudara. Orang yang tadinya terakhir, dia menjadi yang terdahulu. Saudara, yaitu Maria Magdalena. Kita baca Yohanes 20, ini bagian terakhir Yohanes 20 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat. Pakaiannya putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, ini cerita adalah pada waktu Yesus sudah disalibkan, mati, dikubur. Dan saat dikubur, saudara, tidak ada satupun orang dekat yang muncul. Tidak ada satupun anggota keluarganya muncul. Saudara, kadang-kala kita diizinkan, kita menghadapi masalah. Hidup kita di dalam kebenaran. Orang-orang dekat kita itu tidak ada. Keluarga-keluarga kita itu tidak ada. Saya ketika dengar kesaksian Bapak Toga Sirait, ketika napasnya sudah setengah-setengah, tidak ada siapa-siapa yang ada bersama dengan dia. Keluarganya tidak ada, anaknya tidak ada, mantunya tidak ada. Dia cuma sendirian. Kadang-kala kita diizinkan sebagai orang benar seperti Yesus ketika dia dikuburkan, saudara. Satu pun pada waktu setelah selesai disalib tidak ada yang anggota keluarganya, orang dekatnya mendampingi Yesus. Justru yang ada Yusuf Arimatea dan Nikodemus, bukan orang dekat. Tetapi karena Yesus itu orang benar, biarpun ketika menghadapi masalah, biarpun orang dekat keluarga meninggalkan, Tuhan akan kirim orang-orang yang lain. Kadang-kala Tuhan izinkan hal itu terjadi.
Dan pada saat Yesus itu sudah ditaruh dalam sebuah gua, ditutup dengan batu yang besar. Maria Magdalena yang bukan masuk bilangan utamanya murid Yesus. Berarti dia bukan bagian yang utama, bukan bagian yang terdahulu. Dia punya hati, dia tahu gurunya itu disalib. Tapi karena dia takut, saudara, dia tidak berani datangi. Setelah dimasukkan dalam kubur, menurunkan mayat Yesus, masukkan dalam kubur, dia tidak berani datang. Saudara. Tapi setelah dikubur ditutup batu besar, dia tahu ada batu besar yang menutup kubur Yesus. Maria bukan orang bodoh, saudara. Dia punya pengalaman berkorban buat Yesus. Dia berikan minyak wangi, minyak narwastu seharga 1 tahun kali 1 tahun upah pekerjaannya, diberikan berkorban karena dia mengasihi Yesus. Saudara, Maria ini bukan orang yang mengasihi Yesus cuma sekedar lip service. Berapa banyak orang hari ini ditanya, oh mengasihi Yesus, cinta Yesus, tapi tindakannya tidak kelihatan. Kalau orang mencintai itu berani berkorban. Saudara, dulu pada waktu saya berpacaran, saudara, biarpun saya naik sepeda motor, hujan, lebat, banjir, saya datangi rumah pacar saya. Hanya untuk memberikan sebuah roti untuk dia makan, saudara. Zaman dulu enggak ada Gojek, saudara. Saya belani, saudara, kehujanan sepeda motor saya mogok, saudara. Saya harus nuntun baju saya kebes semua sampai di depan pintu gerbangnya. Orang tuanya cuma kaca pinggang geleng-geleng, wis arek enom iki gak ngerti udan lagi iki merene nggo cuma sekedar roti ambek kembang. Saudara, karena seolah-olah orang tuanya berpikir saya ini cincing pinggir, tetapi karena cinta orang berani berkorban. Sekarang kalau saudara mengaku saudara mengasihi, mencintai Yesus, berani enggak saudara berkorban buat Yesus? Saudara, Maria ini orang yang berani berkorban buat Yesus. Ketika dia menyerahkan minyak narwastu, tidak cukup sampai di situ. Pada saat Yesus sudah dikubur, saudara, dia beli rempah-rempah untuk mengurapi kaki Yesus di saat dia juga tahu bahwa tidak bisa mengurapi kaki Yesus karena ada batu besar. Ketika ada satu orang berani berkorban, saudara, kepada Yesus, batu besarnya itu akan terguling. Tiba-tiba dia datang, dia ngomong sama temannya, ayo ya kita beli rempah-rempah, beri minyak ini, kita urapi minyaknya Yesus. Seperti orang hong-hong, saudara. Ya sudah beli, buang uang, keluarkan uang beli. Tapi dalam perjalanan sana ngobrol-ngobrol ibu-ibu, saudara, ya apa ya mengurapi, ya kan ada batu besar. Dia tahu ada batu besar tapi dia sudah buang uang dulu untuk Yesus. Tiba-tiba secara otomatis batu besar itu terguling. Ini berbicara orang yang berani bayar harga berkorban buat Tuhan. Masalah sebesar apapun otomatis sama Tuhan dibuat terguling. Tetapi saudara, yang kita mau belajar di sini, Maria ini ketika dia sampai di sana, dia ketemu batu itu sudah terguling, malaikat Tuhan itu datang 2 orang, 1 di kepala, 1 di kaki. Saudara. Hai ibu, ngapain kamu ke sini? Yesus sudah bangkit. Kamu bilang sama murid-murid. Saudara, ini ada kejadian yang saudara harus tahu. Ketika dia sudah menemui kubur itu kosong, saudara, dia belum masuk, saudara, belum masuk. Dia ketemu batu sudah terguling, ada malaikat di situ. Malaikat bilang, Yesus, siapa yang kamu cari? Yesus itu sudah bangkit. Kamu bicara sama murid-murid. Dia pulang kembali, saudara. Dia ngomong sama Petrus dan Yohanes. Akhirnya dia kembali, saudara. Kembali lagi, tapi dengan Petrus dan Yohanes. Petrus Yohanes masuk di situ dan lihat, oh iya ya sudah ada ya. Kain kafannya sudah terbuka, kain pelunya sudah tergulung rapi. Dan tiba-tiba ya sudah Petrus Yohanes pulang. Tapi Maria tetap tinggal di kubur itu dan dia memilih masuk ke dalam kubur serta menangis. Petrus Yohanes sudah pulang. Tapi Maria tetap tinggal, menunggu, menangis di situ. Saudara, orang yang tetap tinggal, menunggu, menangis di hadirat Tuhan. Saudara, yang dijumpai malaikat itu bukan Petrus Yohanes. Kenapa kok bukan orang yang murid yang utama? Karena Petrus dan Yohanes tidak punya hati untuk menunggu di situ.
tidak menangis di situ. Saudara, Mazmur 56, saya ingat Mazmur 56 ayat 9. Air mata kita, sengsara kita, itu ditampung di kirbat Tuhan dan didaftarkan sama Tuhan. Saudara, air matanya Maria itu, dia nangis, saudara. Dia tinggal di situ. Tiba-tiba ditemui dua makhluk surga, dua malaikat, dua ini berbicara mengenai perlipat gandaan, saudara. Bukan satu, tapi dua, double. Malaikat itu adalah makhluk surga, penghuni surga, sesuatu yang dari surga. Seseorang yang mau menunggu tinggal di dalam hadirat Tuhan, saya pastikan, saya yakinkan sesuatu yang dari surga pasti dia akan jumpai. Entah itu pertolongan, entah itu musisan, entah itu jalan terbuka. Barang siapa orang yang mau menunggu dalam hadirat Tuhan, setia, tinggal, menangis, berharap kepada Tuhan. Saudara, ketika Maria tinggal di situ, tiba-tiba malaikat dua ini muncul di kaki dan di kepala. Saudara, kenapa kok Alkitab jelas mengatakan dua malaikat ini berdiri, satu di sisi kepalanya Yesus, satu di sisi kakinya Yesus. Saudara, ingat tabut perjanjian, tutupnya itu di atas tutupnya ada dua kerup. Ini tutup pendamaian, saudara. Dan di dalam kerup, di dalam tabut itu isinya adalah 3 benda surga. Ketika tabut itu dibawa kemanapun, saudara, itu lambang kemenangan orang Israel. Ketika tabut itu dicipratkan darah, itu lambang mendamaikan Israel dengan Tuhan. Saudara, Alkitab yang tadinya perjanjian lama cuma sekedar gambaran belaka, diaplikasikan secara nyata seolah-olah dengan kemunculan penampakan malaikat di kaki dan di kepala. Ini maksudnya apa, saudara? Kalau kita percaya firman Tuhan yang seolah-olah ini cuma huruf mati, saudara. Kita percaya, kita tinggal, kita lakukan ini firman. Yang tadinya tulisan ini mati. Kita akan nanti suatu saat kita akan lihat kenyataannya, saudara. Tuhan sedang seolah-olah mau berbicara, tadinya cuma tutup, cuma gambar, 2 kerup. Ini loh sekarang, benar-benar malaikatku berdiri di kepala, benar-benar malaikat berdiri di kaki. Dan kain pelunya Tuhan itu sudah tergulung, saudara. Saudara, maksudnya di sini sudah tergulung apa, saudara? Saudara, pada zaman Yahudi, saudara, kalau orang bertamu di rumah seseorang, pasti orang itu akan diberikan meal, diberikan sebuah makanan-makanan kecil dan diberikan sebuah napkin, sebuah lap, saudara. Tandanya kalau orang Yahudi itu suka dengan makanan meal itu, dia tidak akan gulung lap napkin itu, saudara. Dia pasti tunggu dan yang punya rumah tahu, dia suka, dikasih lagi. Tetapi ketika dikasih, saudara, dan tiba-tiba belum habis satunya masih ada, kain napkinnya sudah digulung dan ditaruh di dalam piring itu tanda. Aku sudah cukup dengan ini, aku tidak mau lagi. Tahukah saudara, Tuhan Yesus juga lahir dari kelompok Yahudi. Dia kepingin menerjemahkan, dia gulung kain pelunya itu, dan dia sedang berkata, cukup, aku tidak akan mati lagi. Saudara, dia mati untuk mendamaikan saudara dan saya. Dan tahukah saudara, Maria adalah orang yang dijumpai Yesus pertama kali. Kenapa, saudara? Karena Maria punya hati mengasihi Yesus, mencintai Yesus. Saudara, dalam Maleakhi 3:16, ada orang yang diperhatikan, ada orang yang disayangi Tuhan. Maleakhi 3:16 bisa dibuka, saudara. Maleakhi 3:16 sampai 17, ada orang yang diperhatikan dan ada orang yang didengar. Saudara, dikatakan firman Tuhan, beginilah berbicara satu lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu diperhatikan dan didengar. Kita aplikasikan nanti dalam kehidupan Maria, saudara ya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Saudara lihat, ada orang yang sedang takut akan Tuhan, dia didengar dan dia diperhatikan. Ternyata saudara, orang yang takut akan Tuhan bahasa aslinya itu adalah yare, saudara, yang artinya berbakti, menyerahkan seluruh hidupnya, mengasihi, mencintai Tuhan seperti cinta buta tadi, saudara. Sehingga ketika Maria ini orang yang mengasihi, mencintai Tuhan, menangis, saudara.
tangisannya itu didengar, diperhatikan oleh Tuhan. Dan tahukah saudara, ada sesuatu kejadian yang besar. Dalam 2 Petrus 2, 13, 14. Ketika dia mati, dia dibangkitkan. Dia harus pergi ke penjara, memberitakan Injil, membebaskan roh-roh ini yang di penjara belum kenal Yesus, membawa kepada Bapa. Di tengah-tengah dia sedang bekerja sesuatu yang besar ini, tiba-tiba dia mendengar orang yang mengasihi dia menangis. Seolah-olah, tunggu dulu ya, aku tak pergi kepada Maria dulu. Saudara, Tuhan Yesus itu dia bangkit bukan hanya sekedar muncul di sana, muncul di sini. Dia itu punya tugas besar, saudara. 2 Petrus 2, 13 sampai 14, saudara. Tugasnya ini memberitakan Injil, roh-roh yang belum kenal dia, membebaskan dan memproklamirkan ini loh. Sengat si maut sudah aku patahkan, semua sudah aku tebus. Roh-roh ini aku beritakan Injil, aku bawa kepada Bapa. Sampai dikatakan, saudara lihat saudara di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Seolah-olah tugas besarnya saudara dipending. Ketika dia dengar orang yang mengasihi dia menangis. Ketika dia dengar, dia lihat orang yang mencintai dia sedang mengerang. Saudara, air mata saudara tidak akan pernah sia-sia. Lihat Yesus sendiri men-skip tugas pekerjaan besar dia. Dia belum pergi kepada Bapa, tapi dia pergi ke Maria dulu. Orang mencintai dia. Sudahkah saudara hari ini datang kepada Tuhan dengan tangisan air mata? Atau saudara datang dengan hati yang marah, dengan hati yang capek, dengan hati yang kesel? Maria ini datang kepada Tuhan, saudara, dengan hati yang mengasihi dia. Tetapi saudara, ayat berikutnya ayat 14, tiba-tiba Yesus ada di belakang dia. Dia dengar anak yang mengasihi dia menangis, dia tinggal itu. Saudara, ingat saudara Lazarus dan orang kaya. Lazarus ada di satu tempat yang dekat Bapak Abraham, orang kaya ada di tempat yang penuh kertak gigi, tidak ada air. Ada dua tempat yang berbeda. Tuhan Yesus harus pergi ke sini ketika dia dibangkitkan. Dia harus memberitakan Injil roh-roh yang terpenjara di tempatnya orang-orang kaya ini. Tapi ketika dia sedang melayani, dia dengar tangisan Maria. Dia tinggal itu, dia menampakkan diri kepada Maria. Orang yang mencintai dan mengasihi dia. Tapi saudara, pengikutan, pengiringan kita kepada Tuhan tidak cukup sampai kepada berkat. Tidak cukup sampai kepada, oh terima kasih aku sudah ditolong Tuhan. Buat apa kita sudah ditolong Tuhan? Buat apa kita sudah diberkati Tuhan? Tapi kalau kita tetap seperti Maria, ketika dia menoleh ke belakang ada Yesus yang sudah membela-belain, dia datang. Tapi kita tidak kenal Yesus. Maria tidak kenal Yesus. Karena apa saudara? Karena ada selaput yang sedang menutupinya. Karena ada kedagingan, keduniawian yang sedang menutupi, kesedihan yang begitu rupa yang berlarut-larut tidak segera diselesaikan. Sehingga dia buta, saudara. Berapa banyak hari ini orang-orang Kristen itu buta. Bukan hanya buta karena kesedihan, tapi buta karena kesenangan, karena jalan-jalan, karena harta, karena kekayaan, karena kesenangan daging, karena jasmani membuat dia buta. Betul dia setia, betul dia diberkati, betul dia ada pekerjaan. Tetapi kalau pengikutan Tuhan hanya sekedar sampai berkat, tidak mengenal firman Tuhan di dalam Hosea, saudara, orang-orang yang tidak kenal Yesus akan binasa, saudara. Saudara, hari ini di dalam satu tema, bisa dibuka 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai ke 3. Saudara tahan sebentar, 5 menit lagi saya selesai. 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai ke 3. Saudara, ada orang yang mengira hidupnya sudah aman. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Terus apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Hari ini berapa banyak orang, aku aman, pekerjaan ready, uang ready, aset ready, rumah ready. Oh, kalau semua tidak ready, ada temanku kok ready semua. Aman kok, hidupku damai. Tiba-tiba ada kebinasaan, tiba-tiba. Saudara, ini yang akan terjadi pada orang-orang yang sedang buta. Pada orang-orang yang sedang hubungannya jauh dengan Tuhan. Saudara ingat, Ligabo, 5 gadis bodoh, saudara ya.
itu mereka sudah termasuk dalam bilangan 10 gadis yang sedang menunggu. Bilangan orang yang membawa pelita, tetapi tidak punya minyak, tidak punya reserve, tidak ada Roh Kudus, tidak ada kedagingannya mulai muncul lagi, saudara. Dia tidak bisa masuk, saudara. Dia tidak bisa masuk dalam pintu kerajaan surga. Diketok, aku tidak kenal kamu, kamu pergilah. Saudara, jangan sampai pengenalan kita hanya berhenti sampai di berkat Tuhan, sampai pertolongan Tuhan. Kita harus lebih mengenal lagi, percaya dan mendalami ini isi firman Tuhan, saudara. Yesus bertanya kepada ibu-ibu, mengapa engkau menangis? Tuhan dikira penjaga taman. Tuhan dibilang dicuri orang. Dan dia tidak tahu. Saudara, hari-hari ini kita harus kenal ini firman. Kalau kita tidak kenal ini firman, Hosea 4 ayat 6 mengatakan kita akan jadi orang yang binasa. Sekalipun kita hari ini mengalami air mata, saya percaya saudara, air mata saudara akan diganti Tuhan dengan mata air. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Ada seorang wanita 40 tahun, saudara, dia tinggal di Philadelphia, di Amerika, saudara, benar-benar Philadelphia, Amerika. Dia 40 tahun, dia belum punya pacar, dia belum punya pasangan. 40 tahun, dia datang sama pendetanya, saudara. Didoakan, sudah kamu hidup benar, hidup kudus di Amerika gini, kamu jaga ya kesucianmu. Setelah didoakan, 1 minggu kemudian tiba-tiba saudara, dia dikenalkan temannya orang Indonesia juga, laki-laki Indonesia yang tinggal di USA, saudara. Singkat cerita, oke, kalau kamu benar-benar serius sama saya, kamu ketemu dulu dengan gembala saya. Wah, kalau ada masalah, cari gembala, saudara. Ya kan, dia ketemu dulu, Pak Gembala, ini ada orang, ya sudah kamu datang, ketemu, ngobrol, ya so far is okay. Didoakan, sudah kamu jalan baik-baik ya. Tidak terjadi apa-apa dengan laki-laki itu. Setelah 1 bulan, 2 bulan, berjalan 3 bulan, laki-laki ini mau membawa perempuan ini ketemu dengan orang tuanya. Di negara berbeda, sama-sama di Amerika sudah, tetapi kurang lebih 2 jam perjalanan. Agak jauh dari tempat perempuan ini tinggal. Dan ketika diajak ke sana, saudara, tiba-tiba laki-laki ini berbicara. Kita kan sudah hubungan lama. Nanti kita tujuannya menikah. Ya sudah, kita berhubungan suami istri saja. Oh no, enggak. Aku mau menjaga kekudusan karena kata gembalaku, hidup harus kudus. Singkat cerita sudah putus, sudah. Diputuskan sama ini perempuan, berarti ini orang laki-laki tidak baik. Semua teman-temannya mencibir perempuan ini. Bodoh kamu dihempen, sudah umur 40, sudah putaran terakhir. Tidak apa-apa toh kasih 1 celup, 2 celup. Sudah dihina sama teman-temannya, kamu itu sudah tua. Ngapain kamu pasang harga tarif begitu tinggi? Dia sampai nangis. Datang lagi ketika ada masalah hatinya tidak enak. Yang siapa yang dicari? Saudara, gembala lagi. Gembalanya, ya sudah. Kamu tetap percaya Tuhan, tetap jaga kekudusan, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Dia pulang lagi, saudara. Pulang dia kerja 1 bulan kemudian ketika dia kos di situ, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang juga parubaya, umurnya hampir sama dengan dia, orang keturunan Jerman dan Amerika, yang tinggal di sebelah flatnya, saudara. Dia senang sama ini perempuan. Tiba-tiba didatangi, didekati. Ya, kalau kamu senang dengan saya, kamu harus ketemu dengan gembala saya dulu. Berbicara dulu. Dan syarat yang kedua, kita tidak melakukan hubungan suami istri dulu sebelum menikah. Singkat cerita dia menyetujui, saudara. Berhubungan 1 tahun, tiba-tiba setelah 1 tahun ya sudah, tidak terjadi apa-apa, saudara. Orang Jerman ini ya biasa tinggal di flat sebelah. Singkat cerita menikah, diberkati di gereja, diberkati gembalanya, di gereja gembalanya, selesai, saudara. Pulang ya sudah, pendetanya puji Tuhan. Besok paginya, saudara, setelah selesai malam pertama, tiba-tiba telepon pagi-pagi berdering. Wah, pendetanya itu sudah deg-deg ser. Ini kalau jemaat lagi telepon ini pasti ada masalah. Jemaat kalau lagi diberkati itu jarang telepon gembala. Dia ngomong begitu kesaksiannya, saudara. Kalau lagi diberkati, lagi seneng-seneng, lali gembala nih. Tetapi kalau lagi ada masalah, dia pikir gembalanya ini, saudara. Wah, ini masalah lagi, ada apa lagi? Diangkat. Ketika diangkat, Bapak Gembala, wah hatinya sudah deg-deg-deg.
puji Tuhan. Wah, sudah senang lagi, saudara. Hati gembala, loh kenapa? Hari ini setelah aku menikah, aku diajak sama suamiku ke satu tempat yang ternyata itu adalah rumahnya dia. Ternyata dia punya rumah selama ini, Bapak Gembala. Ya sudah, puji Tuhan, terima kasih ya doanya Bapak Gembala. Selesai, ditutup, saudara. Besok paginya telepon lagi, saudara. Bingung lagi gembalanya, ada apa lagi nih? Bapak Gembala, puji Tuhan, hari ini saya dibawa ke rumahnya yang kedua. Ternyata dia punya 2 rumah, saudara. Hari yang ketiga, hari yang keempat, setiap hari sampai 7 hari, dia telepon terus setiap pagi. Ternyata suaminya itu punya rumah itu banyak, saudara. Dan teman-temannya yang tadi mencibir dia, akhirnya mendekati dia. Sorry ya, kemarin aku sudah ngatain kamu. Coba tanya suamimu punya adik enggak yang sekaya dia. Kenalkan saya dong. Saudara, kadang-kadang air mata kita diizinkan melihat seperti tadi. Orang yang bekerja terdahulu mengalami ketidakadilan, mengalami kesusahan. Tapi ketika kita setia sama Tuhan, mau berharap sama Tuhan, hidup tetap dalam kekudusan, hidup benar sampai jauh ke dalam hati, saudara. Tidak mengutamakan diri sendiri, tidak songong, orang Jakarta bilang, saudara. Sombong, mukanya ini seperti oh saudara, padahal enggak punya apa-apa, saudara. Iya kan? Seolah-olah sudah pegang seluruh dunia. Kita tetap humble, tetap rendah hati, punya, enggak punya, tetap rendah hati, saudara. Saudara, saya yakin seperti Maria itu ada sesuatu yang dari surga. Entah dia berupa ini laki-laki Jerman ini, saudara, ada sesuatu 100 kali lipat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan supaya bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.